Jazakallah khairan Mbak Rasyidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan membahas satu tema berat yang membuat uban di rambut Rasulullah SAW bertambah banyak ya. Rasulullah SAW sendiri mengatakan syayabatni hud wa akhawatuha. Aku dibuat semakin beruban sejak surat Hud ayat 112 dan teman-temannya turun. Ya, itu apa isi surat Hud ayat 112 dan teman-temannya? Ya, ternyata isinya adalah tentang keistiqomahan. Fastaqim kama umirta wa man tabama'aka wa la tatghaw. Istiqomahlah kamu wahai Muhammad sebagaimana kamu diperintahkan Allah dan bersamalah dengan ahlut taubat wa man taba ma'aka, bersama orang-orang yang bertaubat bersamamu ya. Wala tadghaw, dan jangan pernah melampaui batas ya. Jadi istiqomah ini bukan satu hal yang mudah. Kalau Rasulullah SAW saja semakin bertambah ubannya, harusnya kita lebih dahsyat ya. Karena Rasulullah SAW orang yang dijamin untuk masuk ke dalam surga, sedangkan kita tidak ada jaminan. Kalau Rasul saja yang sudah dijamin masuk surga masih merasakan istiqomah itu berat, harusnya buat kita sangat-sangat berat ya. Tapi karena nggak paham, kebanyakan jadi nggak ngerasa berat karena tidak paham apa itu istiqomah, kenapa harus istiqomah gitu ya. Kenapa harus istiqomah? Padahal istiqomah itulah nanti yang menentukan kita akankah dijemput oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi ada satu hadis dari Abi Amruh ataupun Abu Amroh Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya aku berkata, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan, ajarkan kepadaku satu perkataan saja dalam Islam yang la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang nggak mungkin aku pertanyakan atau aku tanyakan ke orang selain engkau. Pokoknya kasih satu perkataan yang berat yang nggak mungkin aku bisa dapati jawabannya kepada orang selain engkau. Maka kata Rasulullah SAW, qul amantu billah. Maka perkataan yang berat itu adalah aku beriman kepada Allah. Ucapkan aku beriman kepada Allah. Tapi ternyata bukan itu stressingnya. Tsumastaqim. Kemudian istiqomahlah dengan kata-kata itu. Karena kalau cuma beriman, banyak orang beriman. KTP-nya semua muslim kok. Na'udzubillah min dzalik. Saya pernah di dinas sosial beberapa waktu menangani, sampai mungkin ada setahun lebih ya, pernah kerja di Dinsos sebagai volunteer menangani para PSK, itu rata-rata KTP-nya Islam. Muslimah semua yang PSK rata-rata ya. Jadi kalau mau mengatakan beriman, orang banyak yang mengatakan beriman. Orang kalau ditanya agamanya apa, Islam, tapi tidak istiqomah. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau sudah mengucap amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, istiqomahlah dengan itu. Masalahnya di istiqomahnya yang nggak mungkin. Kalau cuma ngucapnya gampang. Semua orang kalau ditanya mau masuk surga nggak, semua pasti jawabnya mau masuk surga. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang nggak mau. Para sahabat mengatakan, siapa yang nggak mau? Faman ya abah, apa iya ada yang nggak mau? Kata Rasulullah SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku artinya taat terhadap apa yang Rasul bawa dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang taat kepadaku akan masuk surga, yang nggak taat itu yang nggak mau. Walaupun lisannya mengucap mau gitu ya. Ini hadis riwayat Muslim yang mengingatkan kita bahwasanya Rasulullah mengabarkan kepada Abu Amrah Abdullah As-Saqafi ini, ternyata banyak sekali orang yang mudah untuk mengungkapkan kalau dirinya beriman. Tapi kemudian istiqomahlah dengan kata-kata itu, dengan esensi yang dipahaminya, itu yang susah ya. Karena untuk istiqomah itu kata Rasulullah SAW berat. Makanya kenapa definisi istiqomah itu banyak sekali di antara para sahabat ridwanullah alaihim ya. Jadi kalau hadis ke-21 mengingatkan tentang keistiqomahan dalam iman, maka definisi istiqomah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan istiqomah adalah tidak mempersekutukan Allah. Jadi istiqomahnya versi Abu Bakar memang betul-betul istiqomah tauhid.
tidak berpaling pada ilah selain Allah. Wah, Abu Bakar ini Masya Allah. Ilah, udah la ilaha illallah. Makanya kenapa orang yang kalau ditimbang keimanannya, ya misalnya ada timbangan tuh, satu isinya imannya Abu Bakar, satunya lagi isinya iman seluruh manusia di atas muka bumi ini. Kata Rasulullah SAW, pasti lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena hatinya itu lillahi ta'ala ikhlas sudah. Nggak bergeming, itu Abu Bakar As-Siddiq. Dengan kelemah lembutannya. Sudah lemah lembut, orangnya halus, terus imannya kokoh. Jadi ibarat kata, dia adalah gabungan, ya gabungan dari Umar bin Khattab dengan kelemah lembutannya Rasulullah SAW, itulah Abu Bakar. Makanya kalau dibandingkan antara manusia sedunia dengan Abu Bakar, masih kalah semua manusia sedunia ini dengan timbangan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Lemah lembutnya Rasul, tegasnya dalam keistiqomahan iman itu seperti Umar bin Khattab, itu Abu Bakar As-Siddiq. Maka Umar bin Khattab mendefinisikan istiqomah adalah taat kepada Allah dan tidak berbolak-balik seperti serigala, jadi nggak ada keraguan sama sekali. Ya, itu aku yakinnya Umar bin Khattab. Makanya juga Umar bin Khattab adalah orang yang selalu kalau berpendapat dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendapatnya selalu didukung. Karena suatu ketika pendapat Rasulullah dengan pendapat Abu Bakar ditolak oleh Allah. Ya, dan itu sering terjadi. Yang diterima adalah pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena dia orang yang punya azam yang tegas, yang kuat dalam keistiqomahan. Kalau Umar istiqomah, kalau Abu Bakar istiqomah dalam kelembutan, kalau Umar istiqomah dalam ketegasan. Dan pendapat para ulama, istiqomah adalah menjalankan semua ketaatan, baik lahir maupun batin, dan meninggalkan semua larangan. Ya, jadi itu istiqomah. Dan kalau surat Al-Ahqaf ayat 13, di sini Allah SWT mengingatkan kita, ciri-ciri orang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Rabb kami, Tuhan kami, ini Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Buat mereka orang-orang yang nggak pernah ada rasa takut, nggak pernah ada rasa sedih. Istiqomah dengan perkataannya, kalau Tuhannya Allah ya sudah. Maka ilahnya juga Allah, Rabbun Allah. Kalau Rabbnya Allah, ilahnya Allah. Yang disembah juga harus Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa sih arti kata ilah? Berarti yang disembah, yang ditakuti, yang dicintai, yang dijadikan tempat bergantung, yang dijadikan tempat berharap gitu ya. Makanya orang yang menyandarkan harap kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Ini orang-orang istiqomah. Makanya nggak pernah takut, nggak pernah sedih ya. Kan ada juga orang-orang yang kayaknya sih istiqomah, tapi kekhawatirannya itu kepada dunia. Saya pengen hijrah, bahkan saya sudah hijrah, tapi saya takut ditinggalkan oleh teman-teman saya. Wah, itu belum istiqomah ya. Karena kalau hijrahnya semata karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, konsekuensinya adalah teman-teman yang buruk akan meninggalkan dia. Digantikan oleh Allah dengan teman-teman yang baik. Masih banyak yang ragu, ingin berjalan menuju Allah, tapi ragu setengah hati. Kakinya masih di belakang. Kalau saya berubah menjadi lebih baik, nanti teman-teman saya yang buruk-buruk ini ninggalin saya. Lah itu konsekuensi. Ya. Konsekuensi ketika menuju Allah totalitas. Dan nggak boleh takut kehilangan dunia dengan segala keburukannya, termasuk teman-teman yang buruk gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang ingin berubah, hijrah, tapi masih ragu, berat hati. Nanti saya pengen ngingetin teman saya itu saja, dia memang salah. Ya dia kemana-mana misalnya mabok-mabokan, ya dia habiskan waktunya tidak untuk berbakti kepada orang tuanya. Tapi kalau saya ingetin pasti dia tersinggung. Lah lebih takut temannya tersinggung dibanding Allah yang marah gitu. Nah ini masih belum istiqomah. Jadi ternyata istiqomah itu sampai derajat yang kita harus bisa menghilangkan segala jenis ganjelan di hati. Nggak cuma masalah takut, masalah sedih, tapi ngeganjel aja. Aduh nggak enak ngingetin bos. Ya dia juga ntar sadar sendiri. Nah ini nggak boleh gitu. Kalau emang salah dan ada di depan mata, ingatkan saja. Orang yang istiqomah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Harusnya tidak takut dan tidak sedih. Tidak takut dan tidak sedih dan tidak merasa kayaknya rugi kalau dunianya hilang, nggak gitu ya. Dan istiqomah adalah derajat tertinggi dalam kesempurnaan ma'rifatullah. Ya, perbuatan, kejernihan hati, tercermin dalam ucapan dan perbuatan. Pembersihan akidah dari segala jenis bid'ah dan kesesatan, itu keistiqomahan ya. Jadi kalau orang-orang yang istiqomah kita lihat hidupnya sumringah. Walaupun mungkin pendapatannya pas-pasan tapi nyaman, dijalankannya nyaman. Oleh karena itu jenis istiqomah, ada pembagiannya, ada istiqomah hati, ini nomor 1.
Kalau hati sudah istiqomah, insya Allah lisan istiqomah, kemudian amal juga istiqomah. Ya, jadi kita baca doa ini azan dulu ya, baru azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya. Jadi kita lihat kalau yang namanya istiqomah dari lisan kita harus istiqomah, bahkan itu yang utama. Setiap hari anggota tubuh kita mengingatkan lisan. Wahai lisan istiqomahlah engkau. Wahai hati, ya, lisan ngingetin hati. Wahai hati istiqomahlah engkau. Kalau engkau tidak istiqomah ini lisan pasti berdusta. Kalau hatinya nggak takut sama Allah, wah lisannya pasti nggak berbohong. Karena nggak takut sama Allah dan nggak merasa Allah tahu kalau kita bohong gitu ya. Bahkan untuk satu kali kebohongan lisan, maka anggota tubuh biasanya ikut berbohong. Kalau lisan sudah bilang tidak, kepala sudah geleng, walaupun hati kadang-kadang nih, makanya kalau bisa tidak, jangan sampai terucap, jangan sampai terlontarkan dari perkataan. Walaupun hati tolak, sebenarnya sih enggak gitu ya. Maka kalau lisan sudah mengucap, biasanya anggota tubuh taat sama lisan. Itu yang repot ya. Kalau lisan sudah mengucap, semuanya akan mengikuti ucapan lisan. Dan jadi pernah dalam hadis lain juga, dalam Arba'in An-Nawawiyah mengatakan Rasulullah kepada Amr bin As ya, Ayakub ketika Amr bin As bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayakub benas ya ala wajhi al-sinatihim, apakah manusia akan terperosok ke dalam api neraka gara-gara omongan lisannya? Maka Rasulullah SAW sampai mengatakan sakilat ke ummak, celaka ibumu wahai Amr kalau nggak paham dan kalau tidak pernah mengajarkan ini kepadamu. Hati-hatilah berbicara karena manusia dihisap ya berdasarkan lontaran lisan. Nah, lisannya inilah. Makanya kalau sedih nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa, tapi jangan meratap. Meratap itu kesedihan yang diucapkan oleh lisan. Ya Allah, kenapa yang mati yang muda dulu? Misalnya gitu ya. Kenapa anak kecil ini kan masih baru aja umurnya masih balita misalnya. Kenapa harus dia yang mati bukan yang tua dulu? Nah, ini ucapan-ucapan ketidakridhoan biasanya berawal dari lisan. Ya. Makanya penting hati diistiqomahkan, sesudah itu diikuti oleh lisan, barulah oleh jawarih. Al-jawarih adalah anggota tubuh kita. Apa sih manfaatnya istiqomah? Surat Fussilat ayat 30 ya. Ini juga sama menjelaskan ya sama seperti surat yang tadi. Ya, kalau surat yang tadi Al-Aqaf ayat 13, kemudian Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah dengan perkataannya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat akan turun kepada mereka bisikin, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan pernah takut, jangan pernah sedih. Gembiralah, gembiralah dengan surga yang dijanjikan kepadamu, gitu ya. Jadi kalau orang yang istiqomah, ya jelas sekali, pertama mendapat dukungan malaikat tadi. Malaikat kan pada turun bisikin ketenangan. Sehingga orang yang istiqomah tuh dalam kondisi sepanik apapun manusia biasa, mereka akan tenang. Mereka nggak resah, nggak gegana, nggak gelisah galau merana gitu ya. Itu orang-orang yang istiqomah. Mendapat dukungan malaikat, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut, tidak khawatir terhadap urusan dunia dan makhluk-makhluknya yang akan punah semuanya ya. Dan juga orang yang istiqomah sanggup menenangkan hatinya dan hati orang lain. Dan selalu berbahagia dan optimis, selalu mengejar surga. Ya, orang-orang yang istiqomah ya. Maka urgensinya jelas sekali. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih berat dibanding surat Hud ayat 112. Dari seperti yang sempat kita bahas. Astaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Ya, istiqomahlah, tetaplah di jalan yang benar sebagaimana Allah perintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertobat besertamu. Artinya apa? Keistiqomahan ini bukan hanya wajib buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga buat wa man taba ma'aka. Orang-orang yang mau taubat yang bersama kamu itu juga istiqomah. Jangan melampaui batas, sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Ya. Dan juga Rasulullah SAW ya, bersabda, Syayabatni Hud wa akhawatuha. Hadis riwayat Tabrani, aku dibuat semakin beruban setelah surat Hud dan teman-temannya, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, At-Takwir, An-Naba, itu turun. Yang semuanya mengingatkan untuk istiqomah sampai ajal datang menjemput kita. Ya.
Maka kalau Rasulullah SAW saja berat merasakan istiqomah sampai ubannya semakin banyak, apalagi kita yang tidak maksum, harusnya semakin berat gitu ya. Dan dalam kesempatan lain Rasulullah SAW sampai mengatakan istaqimu walan tutiku. Istiqomahlah kalian. Yang namanya istiqomah itu bukan jalan flat. Istiqomah itu nanjak, 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 nanjak. Nanti kalau wafat ya wafatnya ditanjakan gitu. Jadi bukan yang nanjak, begitu wafat turun. Wah ini bahaya. Makanya kenapa para sahabat Ridwanullah alaihim kalau dalam kondisi sakit parah yang udah nggak bisa ngapa-ngapain tergeletak itu sedih. Kenapa sedih? Karena mereka pengennya kalau bisa nanti wafatnya dalam kondisi perang. Jihad fisabilillah, sedang berdakwah, sedang menyebarkan syariat Islam. Pokoknya pengennya tuh wafatnya di medan. Ya, bukan di dalam kamar, bukan di atas kasur. Ya, di medan pertempuran, di medan dakwah maunya begitu. Itu kalau para sahabat. Jadi kalau udah sakit tuh sedih, sedihnya apa nggak bisa ya memperjuangkan wafat yang di lapangan. Pengennya mereka wafatnya dalam kondisi prima. Jadi bukan dalam kondisi turun gitu ya. Kan sakit juga turun ya. Makanya nikmat sehat itu Masya Allah. Nikmat sehat itu mahal sekali apalagi saat pandemi begini ya. Kita bisa merasakan betapa nikmatnya sehat. Sehingga para sahabat Ridwanullah alaihim khawatir. Kalau diwafatkan biasa saja di atas kasur. Bahkan sebagian besar kita inginnya begitu ya. Pengen husnul khotimah, seolah-olah yang husnul khotimah itu yang wafat tenang di atas kasur tanpa setetes darah sedikit pun gitu ya. Padahal justru yang bisa dijamin husnul khotimah itu yang lagi menjaga perbatasan, tiba-tiba diserang musuh, mau menguasai wilayah kita pertahankan ya, agama, tempat tinggal, negara, itu kan perintah Allah untuk mempertahankan semuanya. Wilayah di mana kita dilahirkan, disitulah Allah memberikan amanah untuk dijaga. Kalau kita jaga itu, sampai musuh menyerang, sampai kita terbunuh, syahid makanya. Sahabat pengen itu begitu. Jadi buat mereka istiqomah itu adalah kondisi-kondisi memang berat, terberat, tergenting, dan mereka bisa pertahankan. Makanya kalau udah sakit takut. Dan yang namanya istiqomah memang yang lurus terus sampai wafat. Seolah-olah kita nggak pernah turun. Dan itu kata Rasulullah, walan tutiku, kamu nggak akan pernah bisa. Karena kamu bukan malaikat. Kamu adalah manusia. Lantas kalau sudah tahu manusia nggak mungkin terus naik, nggak pernah futur, nggak pernah lemas, nggak pernah turun, nggak pernah bosan, kenapa Allah perintahkan kalau udah tahu bakalan turun? Karena manusia kalau dikasih kelonggaran, pembolehan, udahlah manusia mah maklumin aja, biasa punya salah, itu akan salah terus. Makanya kenapa yang namanya target selalu lebih tinggi kan dari pencapaian kadang. Jarang lah yang pencapaian lebih tinggi daripada target. Tapi kalau sudah targetnya aja pendek, lah kita gimana masih ingin buat sesuatu yang dahsyat, nggak mungkin. Kita pengen satu hal yang dahsyat, yang memang luar biasa, yang memang fenomenal, itu targetnya harus kenceng. Makanya Rasulullah SAW sendiri mengatakan, Ida sa'altumul jannah, fas'alul jannatal firdaus. Kalau mau minta surga, mintanya surga tertinggi, firdaus, walaupun kamu nggak layak. Karena kalau kita nggak layak, pasti ada semangat untuk mendapatkan sesuatu yang jauh dari jangkauan kita. Kayak kita misalnya cita-citanya pengen jadi S3, itu kan pasti ada semangat belajar ya, kecuali kalau cuma omdo ya, omong doang. Nah, misalnya kita pengen mencapai target sesuatu, pasti kita ada effort yang dikerahkan. Itu yang diharapkan oleh Rasulullah SAW ketika kita menginginkan menjadi hamba Allah yang istiqomah, pasti kita mujahadah. Nah, ketika mujahadah, maka keringanan dan kemudahan akan Allah berikan. Beda dengan orang yang berpangku tangan. Ini dalam berbagai hal, maka keistiqomahan tadi kalau digambarkan oleh para sahabat, seperti orang yang tidak berbolak-balik, orang yang teguh pendiriannya, orang yang nggak ragu-ragu, maka kita pun harus bisa memastikan apa yang kita kerjakan ini dalam kerangka keridhaan Allah. Allah betul-betul ridho sama kita. Kalau sudah Allah betul-betul ridho sama kita, karena istiqomah nggak cukup niat. Dia harus ada action. Nggak cukup cuma niat, ya saya insya Allah jadi istiqomah, cuman insya Allah doang, tapi nggak ada upaya, nggak boleh. Jadi harus berupaya agar istiqomah. Dan ketika itu sudah kita kerjakan, maka Allah akan mudahkan kita untuk istiqomah. Dan Allah cabut juga nyawa kita dalam kondisi istiqomah. Begitu pelajaran yang bisa kita ambil dari qatilul mi'ah, pembunuh 100 nyawa. Dia teramat sangat taubat dari sejak membunuh 90 nyawa. Tapi ternyata yang ditanya itu orang-orang yang salah fatwa semua. Sampai ke 99 juga fatwanya kamu nggak bisa taubat. Marahlah dia bunuh jadi 100. Alhamdulillah ketika sudah ke 101,
Orang ke-101 ditanya, aku sudah membunuh 100 orang. Apakah aku boleh taubat? Apakah aku bisa taubat dan apakah Allah mau menerima taubatku? Jawaban ulama itu alhamdulillah ya. Bijak, ini beneran ulama karena bijaksana. Maka disampaikan innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan penerima taubat, Allah Maha Penyayang. Allah akan terima taubatmu wahai pembunuh 100 nyawa dengan catatan, dengan syarat. Jadi ternyata selalu harus ada SKB. Syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Dengan syarat-syaratnya apa kamu hijrah detik ini juga dari kampung tempat kamu tinggal. Karena itu pasti kampung orang yang tidak baik. Ya, seseorang itu ala dini khalili terpengaruh oleh agama temannya. Pindah detik ini juga. Pindah ke kampung orang soleh. Di sana jauh kata Rasulullah SAW. Jadi digambarkan bukan kata Rasul, kata orang yang berfatwa ya. Kata ulama di zaman itu. Ini zamannya Bani Israel. Sampai ketika disebutkan pindah detik ini juga ke kampung orang soleh. Nurutlah itu qatilul mi'ah. Orang yang bunuh 100 nyawa nurut. Dia teramat sangat ingin taubat. Qadarullah. Dalam setengah perjalanan, kurang lebih setengah perjalanan, Allah wafatkan dia. Maka itu berdebat antara malaikat maut ya, malaikat penjaga surga dengan malaikat penjaga neraka itu tarik-tarikan. Jadi mereka tarik-tarikan karena yang satu pengen narik ke surga, satu pengen narik ke neraka. Sampai akhirnya Allah SWT perintahkan Jibril untuk menengahi itu mereka yang lagi ribut. Ya, jadi malaikat-malaikat ini berebut nyawa si qatilul mi'ah, ya pembunuh 100 nyawa itu, ya ingin menyeret. Yang satu nyeret ke neraka, satu pengen bawa ke surga. Tapi kata Allah kepada Jibril, suruh aja ukur buminya. Lebih mendekat ke kampung orang soleh atau kampung orang jahat sebelumnya. Mana yang lebih dekat, kesanalah dia dibawa. Akhirnya Jibril turun sepakat gitu ya. Ya kalau begitu dia taat sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu Jibril turun, Allah berfirman kepada bumi, wahai bumi mendekatlah ke kampung orang soleh. Berarti apa? Betapa keistiqomahan itu Allah mudahkan. Allah mudahkan, Allah berikan ya. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga nggak boleh ada yang takut istiqomah. Istiqomah pengen sholat tepat waktunya. Tapi gimana kata bos dilarang sholat gitu ya. Zuhur nggak boleh sholat sampai nanti jam 3 pas baru sholat. Itu kan belum azan asar gitu ya. Nah, ini nggak boleh nih. Kalau yang namanya istiqomah, bismillah. Semoga bos juga nggak apa-apa walaupun dia bukan muslim misalnya. Apalagi kalau dia muslim ya. Ya, kalau dia muslim kita lihat dia belum sholat, ajak sholat ya. Cuman ngajak kewajiban orang yang tahu, meluruskan saja. Masalah dia berubah atau tidak itu urusan dia, bukan urusan kita ya kepada Allah SWT. Jadi itu satu gambaran betapa keistiqomahan bukan perkara yang mudah seharusnya. Tapi perkara yang harus disikapi dengan optimisme ya. Optimis insya Allah Allah mudahkan. Optimis insya Allah Allah sembuhkan. Optimis insya Allah mendapat solusi. Optimisme ini yang kita butuhkan khususnya di akhir zaman. Oleh karena itu kenapa Rasulullah SAW ya selalu menggambarkan dengan penuh ya keoptimisan. Bahwasanya Allah ngikutin prasangka hambanya. Jangan sampai berprasangka buruk kepada Allah. Husnuzanlah kepada Allah gitu ya. Jadinya jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini Allah dan Rasulnya menyampaikan itu kepada kita semua. Semoga dengan begitu kita bisa menjaga keistiqomahan kita sampai Allah SWT memanggil kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Atas paparan materinya. Satu hal yang memang membuat saya sangat terhujam di hati saya, kita manusia nggak tahu kapan wafatnya, dan di saat wafat itu pada kondisi apa kita nanti wafat, apakah ketika iman kita di atas atau di bawah. Nah itu tugas kita sama-sama. Mohon maaf saya lagi WFH, mungkin kalau ada background mohon dimaklumi. Ya alhamdulillah ibu-ibu bapak sekalian, mungkin bisa menyampaikan pertanyaan di chat atau ada yang ingin raise hand langsung, dipersilakan. Belum ada? Oke. Kalau belum ada mungkin saya ingin bertanya Ustazah. Ya, ini silakan. yang saya rasa berat ya, mungkin ibu-ibu sekalian juga merasakannya. Itu bagaimana sih istiqomah dalam beribadah Ustazah?
beribadah, Iya. sholat, tilawah, atau mungkin menghafal ya, murojaah itu mungkin bisa di-share tips-tipsnya Ustazah agar kita istiqomah dalam ibadah. Ya, bukan perkara yang mudah ya. Karena manusia ini dibekali dengan hawa nafsu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dikasih kecenderungan berbuat fujur, fujur itu berbuat jahat, dan dikasih kecenderungan untuk takwa. Itu manusia ya. Itu penting buat kita untuk memutuskan kita mau yang mana gitu ya. Makanya kalau kita bicara ibadah juga begitu, yang namanya ibadah itu kan segala sesuatu yang diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillahnya ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Nggak semua ibadah wajib kan? Ya. Kalau udah bicara ibadah wajib, nah itu yang nggak boleh tawar-menawar. Harus sekuat tenaga mati-matian itu dikerjakan. Sholat 5 waktu, ya puasa Ramadan, itu berhaji, gitu. Itu kan ibadah-ibadah yang memang sebenarnya kalau mau kita lihat, haji bagi yang mampu, ada selalu keringanannya. Haji bagi yang mampu, puasa Ramadan juga bagi yang sehat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yang sakit, yang musafir, boleh dikodok nanti saja. Artinya selalu ada keringanan yang wajib pun. Yang wajib pun selalu Allah berikan keinginan. Oleh karena itu, untuk butuh baterainya itu nggak bisa tergantung orang lain. Jangan sekali-kali ibadah tergantung dari suami, ya. Jadi memang betul-betul sandarkan kepada Allah totalitas. Ya Allah, saya pengen bangun malam. Ini sunnah ya, bangun malam sunnah. Berarti kan sudah menunaikan dulu hak dan kewajiban terhadap suami. Kemudian menunaikan dulu gitu ya. Jadi kalau kita mau bicara ibadah malam, harus izin kalau ada suami. Gitu. Ini makanya perlunya adanya ilmu tentang ibadah. Ada skala prioritas yang wajib, ada skala prioritas yang nomor 2, yaitu yang sunnah. Kalau bicara qiyamul lail sunnah, maka hubungannya dengan Allah lebih wajib hubungan antar suami istri. Tapi kalau bicara sholat, ya kita bicara sholat. Sholat apa? Sholat wajib 5 waktu. Itu bicaranya udah nggak boleh lagi apa yang diajak oleh suami didahulukan, nggak bisa. Harus sholat wajib yang didahulukan. Nah, makanya penting buat kita pada akhirnya akan mudah terasa ibadah-ibadah ini kalau kita memiliki ilmunya. Ya, ilmu akhiratnya tentang konsep ibadah yang sebenarnya, insya Allah jadi mudah. Tapi kalau nggak ada ilmunya susah. Semua yang Allah berikan, resep yang Allah berikan kita telan nih, berat kata begitu. Karena kebanyakan yang orang berikan itu sunnah semua. Ada yang bingung gitu ya, nanya, Ustazah gimana dong, saya nggak sempat sholat duha nih. Udah 4 kali saya nggak sempat sholat duha. Biasanya saya nanyanya, tadi sholat subuh nggak? Sholat, sholat zuhur nggak? Sholat. Terus kenapa? Apa yang disedihkan lagi kalau misalnya sudah sholat dan dia ternyata sibuk sekali. Anaknya masih kecil, anaknya nangis terus, dan dia harus masak, dia juga dalam satu waktu yang sama harus jualan misalnya. Itu kita bicara memang yang afdal adalah dia bisa menyisihkan waktunya untuk apa ya, untuk dia bisa mengerjakan ibadah sunnahnya, untuk duha misalnya. Tapi kalau ternyata sama sekali nggak bisa, anaknya ketika ditinggalkan nangis. Apalagi di warung, di kios yang kalau ditinggalkan, dicuekin sama kita sholat juga, jangan-jangan nggak lama kemudian ada yang nyulik gitu ya. Nah, makanya ini kan kondisi yang harus tahu skala prioritas. Maka yang lebih utama menjaga nyawa anak gitu ya. Nah ini bicara tentang ilmu lagi ya, bukan lagi bicara tentang saya bisa, saya mau ya. Jadi ini bicaranya memang tentang ilmu pengetahuan yang Allah titipkan kepada kita untuk kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang thayyib, mana yang wajib, mana yang sunnah, yang makruh ya, kemudian juga mana yang memang dibolehkan, yang mubah di dalam syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Ustazah. Ya. Jazakallahu khair. Ya. Ini sudah ada yang masuk pertanyaan dari WUSSTB Ibu Ranita. Assalamualaikum, izin bertanya, pada terjemahan Quran Surah Al-Ahqaf ayat 14 disampaikan apabila anak itu telah dewasa dan usianya mencapai 40 tahun, bisakah dijelaskan dengan usia 40 tahun ini, padahal usia akil balik itu sebelum itu, khususnya dalam beristiqomah. Syukur Ustazah. Ya. Ini kalau misalnya anak sudah usianya mencapai ya, itu udah capai 40 tahun ya. Dengan usia 40 tahun itu padahal usianya sudah usia akil udah lewat, udah jelas udah lewat itu ya. Kata idza balagu arba'ina sanah. Kenapa Allah sebutkan orang yang sampai usia 40 tahun itu doanya harus sudah lebih bijak. Yang diingat bukan maslahat untuk dirinya saja, tapi harus sudah Rabbi firli wali walidayya.
Ya, jadi doanya udah minta ampunan buat diri kita dan buat kedua orang tua kita ya. Kalau untuk anak-anak gimana ya? Untuk anak-anak sama doanya, tapi ya doanya mungkin bukan Robbi Firli, tapi Robbi ja'alni muqimas sholata wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan sholat dan juga anak-anak. Kalau ke atas sudah ya Allah, kalau ke yang tua-tua, ya Allah ampuni, ampuni dosa, ampuni. Kalau sudah diampuni, insya Allah mudah buat mereka mengerjakan ibadah apapun juga. Tapi kalau udah buat anak-anak, oh ada lebih lagi kita semangat isi doanya. Nggak cuma Robik Firly, ya Allah maafkan anak. Kadang-kadang ada anak yang belum akil balik, memang nggak ada dicatat dosa-dosanya. Jadi kalau yang belum akil balik, jangan kita doa ini, ya Allah ampuni dosanya, dia belum dosa. Tapi Robbi ja'alni, ya Allah jadikan aku. Robbi ja'alni muqimas shalah. Jadikan aku orang yang menegakkan, mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal doa. Dan juga keturunanku. Jadikan orang yang menegakkan sholat. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, kabulkan doa-doa ini. Jadi, ini permintaan-permintaan kita kepada Allah SWT. Bicara usia patokan 40, itu patokan orang bijak. Banyak ulama pada akhirnya menafsirkan, kalau usia 40 tahun solehnya kelihatan, insya Allah itu akan menjadi kabar husnul khatimah. Tapi kalau usia 40 tahun masih nggak kelihatan solehnya, masih aja kayaknya seneng main-main, ngedugem, ngapain aja, mohon maaf, jangan-jangan ini juga kabar buruk ya. Makanya kenapa kalau ada yang 40 tahun dimudahkan, istiqomah lah. Tapi kalau kayaknya 40 tahun kok masih susah ya mengerjakan kebaikan, mengerjakan ketaatan, apalagi ibadah, wah itu harus khusus mintanya sama Allah. Ya, pertemanannya diganti semua. Selektif memilih teman. Ya, kemudian juga itu berteman dengan orang soleh, kemudian juga betul-betul kondisi ruhiyahnya, spiritualnya dijaga, baca Quran harus sering dan tahu maknanya. Akhirnya jadi Tombo Ati ya, yang udah dijadikan lagu oleh Mas Opik. Itu kan hadis. Berkumpul dengan orang soleh, baca Quran tahu maknanya, puasa, ya puasa sunnah yang banyak, kemudian sholat malam dan zikir di penghujung sahur, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Kita lanjutkan, ada Japrian yang masuk ini Ustazah dari Ya, Mangga. anonim. Ustazah izin bertanya, bagaimana atau apa yang harus saya lakukan ketika sedang demam, agak berat untuk bangun, tapi bukan nggak bisa bangun untuk tetap mengerjakan sholat wajib. Gimana ya Ustazah? Maksudnya kayak jarang ke kamar mandi untuk wudhu itu rasanya berat. Urutan keringanan saat sakit itu bagaimana ya Ustazah? Dekat Ustazah. Mohon maaf masih mute ya. Ya, maaf masih mute tadi. Ya. Jadi kalau bicara bagaimana seharusnya antara orang yang satu dengan yang lain beda-beda ya kondisinya. Tadi kalau ditanya misalnya dalam kondisi sakit kayak gimana ya seharusnya, apakah kita kayaknya nggak pengen pingsan sih, apakah sholatnya bisa tayamum kalau begitu gitu ya, mungkin masih sadar. Apakah sholat kita sudah bisa tayamum? Kemarin ada yang bertanya begitu, bapaknya stroke ringan, masih bisa jalan ke kamar mandi tapi dipapah. Kalau nggak ada yang memapahnya ke kamar mandi, takut jatuh karena stroke ringan gitu ya. Apakah bapak saya boleh sholat di kasur aja Ustazah? Nggak berdiri, dan bolehkah dia karena takut kamar mandi jadi tayamum? Oh boleh, boleh banget. Itu dalam fikih ada. Kok tapi kata seorang ustadz nggak boleh, katanya itu meringankan. Wah, Pak Ustadz dalilnya mana gitu kan ya. Jadi dalilnya mana, ternyata syariat itu memudahkan. Tapi nggak boleh dibuat mudah, jadi jangan dimudah-mudahin, tapi memang sudah mudah. Untuk orang yang takut jatuh, dia nggak pingsan sekarang, masih sadar. Alasannya Pak Ustadz, makannya masih mau kan? Selagi masih mau makan, maka sholat harus bisa berdiri. Enggak juga, enggak begitu ya. Masih mau makan, boleh jadi sistem pencernaannya masih bagus, tapi fisiknya sudah tidak mendukung. Ya, tidak mendukung. Kalau sampai tiba-tiba dia harus ke kamar mandi dan akhirnya jatuh di kamar mandi, wah dosa tuh yang mengeluarkan fatwa seperti itu. Nah, makanya kan artinya hati-hati kita dengan berkata-kata juga. Ya, jadinya ini penting buat kita, pada akhirnya Allah itu sudah menjadikan aturan agama ini aturan yang mudah dikerjakan oleh siapapun juga. Untuk orang yang sehat, jelas afdolnya dia jaga wudhu, ya artinya dia kalau batal wudhu lagi, dia batal wudhu lagi, dan dia sholat, setiap kali sholat harus memperbaharui wudhu. Ini yang sehat.
yang nggak ada keluhan, memang betul-betul fisiknya juga bagus, orangnya sehat walafiat, maka sholatnya harus berdiri, nggak ada pilihan. Nah, ada air, wudhu, nggak boleh tayamum. Nah, tapi kalau untuk yang sakit kan beda. Nah, kan untuk yang sakit keringanan itu ada. Nah, tinggal sekarang kita nempatin posisi kita, diri kita lagi sakit atau lagi sehat. Jangan sampai sebenarnya fisiknya sehat, tapi yang lagi berpenyakit adalah hatinya, jadi males banget gitu. Nah, ini yang repot. Jadi memang harus melawan ya, melawan rasa-rasa itu kalau untuk yang sehat walafiat, rasa-rasa malasnya dilawan. Tapi kalau ternyata saya sebenarnya sehat Ustazah, tapi kok tiba-tiba pening kepala dari tadi pagi. Kelayangan, kayaknya kalau bangun muter. Hati-hati jangan sampai jatuh ya. Jadinya artinya kalau bangun muter nggak ada orang di rumah, saya gimana wudhunya? Tayamum aja, sholat di situ di tempat. Mudah syariat ini, nggak ada yang sulit kecuali kita yang mempersulit diri kita sendiri ya. Pernah salah seorang sahabat dalam sebuah peperangan jatuh dari ontanya. Kepalanya bocor. Tabib sudah mengatakan dia tidak boleh kena air. Ya, walaupun sesudah kepala bocor dia masih bisa jalan ke sana kemari, tapi nggak boleh kena air. Lukanya nggak boleh kena air. Ya, dan dalam kondisi luka nggak boleh kena air, tidurlah malam hari itu di peperangan di kemah. Itu dia tidur mimpi basah. Sahabat yang lain tahu dia mimpi basah itu. Ya, mungkin dia ngigau jadi ketahuan. Keesokan paginya subuh-subuh dia mau sholat subuh. Gimana kira-kira orang yang habis mimpi basah mau sholat subuh harus mandi kan? Ya, harus mandi. Nah, dia teringat kata tabib nggak boleh kena air. Kata orang-orang, kamu nggak boleh sholat, enak aja sholat, orang semalam kamu mimpi basah, mandi dulu. Akhirnya karena teman-temannya terus merendahkan, ya, menghina, ngeledekin, akhirnya dia mandi. Habis mandi apa yang terjadi? Mati, ya. Dan sudah ketika wafat itu kisahnya dibawa ke Rasulullah, Rasul marah besar. Qatalahumullah, kata Rasulullah SAW, yang sudah membuat dia mati, itu ibarat kata yang membunuhnya. Yang membunuhnya akan dibunuh oleh Allah semua. Kenapa tidak bertanya kalau kamu tidak tahu? Kata Rasulullah SAW, cukup buat dia itu tayamum saja, terus sholat. Ya, jadi pentingnya ilmu di sini ya. Rasa malas harus dikalahkan, tapi kalau memang ternyata satu kondisi bukan karena malas membuat kita ya tiba-tiba tidak bisa mengerjakan ibadah secara sempurna, nilainya insya Allah tetap di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, asalkan kita kerjakan semampu kita. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ustazah, selanjutnya dari Ibu Ulfa Hasibuan. Bismillah, izin bertanya Ustazah tentang sholat qashar. Jika mau menempuh perjalanan jauh, apakah sebelum pergi boleh qashar atau harus menempuh perjalanan dulu baru boleh qashar? Ya, bagus. Ya, ini ada jamak, ada qashar. Ya, penting ini. Ada dua hal yang berbeda. Kalau qashar tergantung jarak. Dan qashar dikerjakan selain tergantung jarak, ya, qashar itu dikerjakan kalau kita sudah keluar dari rumah. Jadi kalau di rumah nggak boleh qashar. Di rumah keringanannya adalah kalau sakit boleh jamak. Nah, itu juga ya, jadi pertanyaan tadi itu sempat ada yang nanya, Bapak saya stroke ringan, terus pengen tayamum nggak boleh sama Ustadz, terus salat di jamak juga nggak boleh. Ya, padahal itu keringanan syariat untuk orang yang untuk orang yang tidak kemana-mana dan sakit boleh dijamak salatnya. Untuk orang yang istihadah saja boleh dijamak. Ya, keringanan syariat itu dijamak. Makanya jamak beda dengan qashar. Rasulullah SAW pernah suatu saat sibuk sekali di Madinah. Rasul nggak kemana-mana lagi di Madinah. Maka Rasul gabungkan sholatnya di jamak zuhur dengan asar. Ketika itu ditanya oleh para sahabat ridwanullah alaihim, ya Rasulullah, apakah syariat sudah berubah? Oh tidak. Kenapa engkau jamak sholat zuhur dengan asar? Enggak di qashar ya, 4-4 digabung. Karena kata Rasulullah SAW, aku punya kesibukan yang tidak mungkin aku tinggalkan. Dan aku ingin menggambarkan kepada pemelukku dan kepada orang di luar yang muslim sana, ajaran Islam, syariat Islam itu mudah. Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah nggak pernah menurunkan ajaran Islam yang sulit, nggak pernah gitu ya. Jadi satu kondisi berarti kan conditional sekali ya. Adapun qashar betul tadi seperti yang disebutkan, kalau sudah menempuh perjalanan ya di qashar, di pertengah perjalanan juga boleh, atau udah sampai ke tempat tujuan sana sudah boleh, yang jelas bukan di rumah. Misalnya kita mau pergi jauh ke Bandung lah ibarat kata. Terus ke Bandung itu kita berangkat misalnya sesudah sholat zuhur. Ya, akan tetapi kita sudah keluar rumah dari sebelum azan zuhur. Keluar rumah ke tetangga dulu.
Sampai tetangga kita ke rumah paman. Di rumah paman kita terdengar azan zuhur. Kita sudah nggak di rumah kita. Boleh nggak di jamak qasar? Boleh. Akhirnya kita sholatnya zuhur dengan asar kita gabungkan dua-dua. Boleh. Karena kita nggak di rumah, kita sudah keluar. Tapi kalau masih di rumah, nggak boleh. Digabungkannya boleh nggak jamak takdim? Boleh, 4-4. Ya, jadinya qasar, jamak takdim, qasornya ini yang pakai jarak, alasannya harus sudah keluar rumah. Tapi kalau jamaknya tidak pakai alasan keluar rumah, dia nggak terikat jarak kalau jamak. Kondisi kita mau berangkat, ya mau pergi jauh, itu silakan dijamak. Atau dalam kondisi sakit pun boleh dijamak. Jadi lebih fleksibel kalau kita bicara jamak ya. Allahu a'lam bishawab. Oke, selanjutnya dari Ibu Kartika Eka Rianti Putri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya, kalau kita sedang menstruasi, ibadah apa saja yang bisa kita lakukan agar tetap disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih. Ya, Masya Allah. Jadi sebenarnya orang yang lagi haid itu orang yang paling berbahagia ya. Bukan karena dia cuti ibadah, kan nggak ada istilah cuti ibadah ya. Cuti sholat gitu ya. Iya, sholatnya aja yang nggak boleh, puasanya juga nggak boleh. Tapi yang lain-lain selain itu semua dibolehkan. Tapi Ustazah saya ambil pendapat yang nggak boleh pegang mushaf. Iya, boleh baca nggak pegang mushaf, boleh. Tapi saya juga ambil pendapat yang nggak boleh baca. Kalau gitu dengerin. Dengarkan orang yang tilawah. Atau dengarkan kaset murotal ya. Jadi memang harus ada ibadahnya, zikir yang banyak, istighfar yang banyak, ya. Dan ketika orang-orang bangun di sepertiga malam terakhir, kita bangun untuk istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi waktu sahur itu nggak selalu identik dengan makan untuk puasa. Tapi waktu sahur itu kita bangun untuk istighfar. Itu keutamaannya. Banyak yang bisa dikerjakan dalam kondisi kita sedang berhalangan ya. Karena banyak juga yang bertanya, Ustazah sebenarnya saya tuh lagi semangat-semangatnya loh sebelum haid. Tiba-tiba lagi semangatnya ibadah haid. Lemes deh saya, sampai itu kadang karena terjebak dengan kondisi semangat ya. Itu ada yang udah wudhu nih dia, mau sholat duha baru inget. Lah kan lagi haid gitu ya, karena lagi semangat gitu ya. Kan lagi haid ngapain setiap pagi ada dengar azan dia udah wudhu mau sholat. Cuman penyakitnya Ustazah, begitu lepas itu udah mau selesai haidnya. Haidnya selesai bener, saya terpuruk. Jadi mau bangkit lagi susah. Nah, karena kita tidak menjaga tadi keistiqomahan ibadah. Dalam kondisi lagi haid tetap ya harus zikir, dengerin tilawah lah dengerin. Kalau memang ngambil pendapat yang nggak boleh baca, nggak boleh pegang, dengerin mah tetap kudu gitu ya, dengarkan tilawah. Apalagi ini hari Jumat, dengarkan surat Al-Kahfi, ya dengarkan surat Yasin, dengarkan juga Al-Ma'surat pagi petang yang kubro itu, masya Allah, charge ya, insya Allah jadi charge buat kita charger ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya dari Ibu An-Nursita. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Bagaimana cara mengetahui bahwa sesuatu yang menimpa diri kita adalah berupa ujian sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berupa teguran dari Allah karena dosa kita, misalnya tertimpa suatu penyakit? Ya, cuman kita ya yang tahu, yang punya perasaan peka terhadap diri kita, karena kita adalah dokter buat diri kita. Itu kita yang tahu. Apakah ini ujian untuk menaikkan kelas? Apakah ini ujian kenaikan kelas atau ini teguran dan hukuman? Kalau ujian kenaikan kelas biasanya tidak berdasarkan karena kesalahan, tapi karena Allah cinta dengan kita, ya. Allah kasih ujian. Pokoknya ujian itu karena kecintaan Allah. Innallaha idza ahaba 'abadan ibtalahu. Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seorang hamba maka Allah akan berikannya bala. Dan asyadun nasi balaan al-anbiya, orang-orang yang paling keras balanya itu adalah para nabi ya. Para nabi itu orang-orang yang paling keras bala dan ujiannya. Jadi kalau kita ngerasa kok kayaknya gitu ya, saya taat, saya nggak maksiat, tapi kok diuji terus, ya harusnya nggak boleh sedih. Itulah bedanya antara istiqomah dengan tidak. Kalau para nabi kan istiqomah. Mereka kalau dikasih bala, dikasih ujian itu ngejalaninnya ringan, enteng. In lam takun bika alayya ghadabun fala ubali. Kalau bukan ini karena kemurkaanmu kepadaku, aku nggak peduli. Silakan kasih ujian apa aja. Nah itu kalau para anbiya. Lah kalau kita beda ya. Kalau kita menganggap ujian itu karena kemarahan, karena kebencian Allah, maka kadang-kadang kita susah untuk menerka, meraba ini ujian apa hukuman gitu ya.
Nah, intinya sebenarnya bukan masalah ujian atau hukuman. Tetap husnuzon ketika Allah kasih ujian dalam bentuk teguran kah, azab kah, hukuman kah, tetap introspeksi diri, perbanyak istighfar agar ujian tadi selesai. Jadi mempercepat selesainya ujian dengan istighfar, dengan sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu menolak bala. Terus ya, sedekah istighfar itu akan cepat ujiannya selesai. Sama ada bentuknya teguran ya karena kita lalai, atau hukuman karena kita sudah mengerjakan satu pelanggaran, atau memang untuk kenaikan kelas. Kadang-kadang ada kalanya karena basirah kita nggak tajam, mata hati kita nggak peka, nggak sering diasah, akhirnya kita kayak orang kebingungan. Ini apa sih gitu ya? Nah, malah ada yang suka nanya, ini maunya Allah apa sih? Nanya gitu, maunya Allah apa sih gitu ya? Kok lagi-lagi ditegur masalahnya ini lagi, ini lagi, ini lagi. Padahal justru kalau Allah tegur itu kayak garis bawah stres ya. Jadinya stressing masalah. Kamu kalau tegurannya, ujiannya di situ lagi, situ lagi, situ lagi, kamu belum lulus mata pelajaran itu ya. Mata pelajaran itu kamu belum lulus. Masalahnya di uang terus kamu nggak lulus di mata pelajaran itu. Masalahnya misalnya lawan jenis terus kamu nggak lulus di masalah itu. Ya, karena memang mungkin keterikatan kita dengan dunia itu berat, keras, kencang. Kuat ikatannya, selagi kuat itu terus yang dihantam oleh ujian. Ya, makanya nggak boleh mencintai semua yang ada di dunia ini, apapun dan siapapun, dengan sepenuh hati. Nggak boleh. Yang dengan sepenuh hati itu hanya mencintai Allah saja. Kalau dunia, apapun dan siapapun di dalamnya ala kadarnya saja. Karena kalau berat, ingat hati-hati Allah akan uji gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Kita lanjutkan. Dari Ibu Apriyaningsih, ini bagaimana Ibu? Mau bertanya langsung atau belum selesai memposting pertanyaannya? Assalamualaikum, Ibu Apriyaningsih. Assalamualaikum, bagaimana Ibu? Baik, mungkin belum ada ya, belum tersampaikan pertanyaan. Mungkin mau mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ibu-ibu yang lain apa ada yang mau langsung bertanya di forum kita? Ya, atau ada yang Belum. langsung raise hand, silahkan. Kalau mau di raise hand. Belum ada sepertinya Ustazah. Ya. Belum ada atau sudah selesai? Sudah clear. Sudah clear ya, mungkin Ibu Aprenia Iya. memang benar ingin Berarti insya salam Allah. sama Ustazah. Berarti sudah tidak ada masalah dengan materi Alhamdulillah. istiqomah. Insya Allah sudah. Insyaallah. Tinggal prakteknya ke istiqomahan ini yang butuh mujahadah berat. Ya, berat Insyaallah. sekali. Kita usaha sama-sama. Iya. Baik Ustazah, mungkin tidak ada lagi yang bertanya, baik di chat maupun raise hand. Kita tutup saja kajian kita pada siang hari ini. Sebelum ditutup, mohon Ustazah untuk membacakan kepada kita doa agar kita sama-sama selalu dalam lindungan Allah, diberkahi, Amin, amin, amin. dan yang paling berat PR untuk tetap istiqomah Ustazah. Ya, kita sama-sama mengakhiri pertemuan ini dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha, wa lakal hamdu awwalan wa akhira, wa lakal hamdu batinan wa zahira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah. Sama-sama, mohon maaf lahir batin. Langsung langsung ditutup dengan kafaratul majlis oleh Ustazah tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama tutup ya kajian kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, istighfar banyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan mudah-mudahan kita dapat berkumpul kembali di Zoom meeting kajian online muslimah pekan depan, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Mbak Rasida. Sehat selalu. Amin, ya rabbal alamin. Makasih, Uding. Sama-sama, Mbak.